gitu. Cuman saya setiap ada orang ngeluh ke saya tuh walaupun ada uangnya segitu tetap saya kasihkan ke orang. Kalau di pandemi ini memang penghasilan kita lagi merasa jauh Pak Ustadz. Ternyata dia udah, oh ini buat nasional berani. Nah, ke nasional. Karena apa? Supaya burung kita laku mahal, kita harus berani ke nasional. Sedekah yang diberikan kepada orang lain dimulai dari nominal berapa dulu? Saya mulai sedekah istiqomah itu pertama kan ada pembangunan masjid tuh. Saya coba istiqomah nih, coba gitu. 1.000 perak. Istiqomah itu takut Tiap istri hari. di rumah bukan? Istiqomah itu continue ya. Iya. Terus menerus konsisten gitu. Jadi berapa? 1.000 satu hari? 1.000 satu hari dulu. Setiap hari? Karena dulu penghasilan saya memang dikit banget dulu Iya, kan. iya. 1.000, loh kok makin banyak ada rezeki gitu. 2.000, 5.000 sampai 10.000, terus 50 sampai 100. Setiap hari itu? Setiap hari. Subhanallah. Nah sekarang sedekah saya, jadi programnya tuh istri saya tuh setiap hari setelah sholat 5 waktu sedekah. Ini sholat subuh, asar, isya, maghrib tuh punya kotak. Jadi sedekahnya supaya anak-anaknya tuh jadi anak soleh-soleh. Amin. Luar biasa. Amalan istri saya gitu. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Baik, jadi keberhasilan seorang laki-laki itu ternyata di sampingnya ada sosok wanita yang luar biasa. Ya, betul. Jadi ternyata tidak hanya seorang suaminya Mas Mul ini yang rajin bersedekah, tetapi istrinya juga bahkan setelah sholat 5 waktu langsung memberikan sedekah dengan nabung ya. Tabung, kemudian nanti diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, keajaiban yang pernah amazing gitu. Wah, ini karena sedekah saya ini. Kira-kira apa peristiwa seperti apa yang pernah dialami Mas Mul? Saya pernah merasakan peristiwa yang sangat-sangat gimana ya, sampai sekarang keinget itu. Dulu kan saya belum punya rumah tuh ya. Iya. Ya belum kepikir punya rumah, tapi teman-teman, kamu udah bisa beli rumah, tapi belum ada uang gitu. Cuman saya setiap ada orang ngeluh ke saya tuh walaupun ada uangnya segitu tetap saya kasihkan ke orang. Contohnya nih, ada orang ibu-ibu ke rumah saya, Mas, tolong Mas, ini ada TV, saya minjem uang 500, ibu udah 2 bulan nggak bayar kontrakan. Tanya istri saya, ada berapa uang? Ada 2 juta. Nah, udah kasih sana 1.500.000, kita ngambil 500. Kok 1.500.000 kan cuma 2 bulan kan cuma 1 juta, yang 500 biar buat belanja. Subhanallah. Nah, satu lagi nih, saya pernah nih, sebelum punya rumah tuh tak ingat-ingat sampai sekarang Pak Ustadz. Aku punya teman saya itu cerita sama saya, tetangga saya mau lahiran, belum waktunya lahiran, kepleset di kamar mandi. Istrinya? Istrinya. Akhirnya masuk rumah sakit, harus ini sesar. Perlu uang 7 juta, katanya 6.500.000. Nah, dia minta bantuan saya 500 kalau ada uang gitu. Nanti dia ngumpul-ngumpul minta orang-orang gitu. Saya kok terketuk, ya Allah kasihan kalau keluarga saya gimana gitu kan. Akhirnya saya transfer 7 juta nih, 7 juta buat ini nanti sisanya 500 buat pulang buat apa gitulah. Alhamdulillah nggak lama itu burung saya tuh ada yang mau beli 150 juta itu. Allah karim. Jadi luar biasa sahabat Bang Zul. Hikmah yang kita bisa petik yang pertama, memberikan sedekah dalam kondisi sarai wa dara, dalam keadaan bahagia, senang, banyak uang, ataupun sedang kesusahan. Tadi uang cukup tapi tetap sedekah. Kemudian ada orang yang ingin meminjam uang, nggak perlu pinjam, kasih, bahkan dilebihkan. Pinjam 6,5 juta, dikasih 7 juta. Bonusnya 500. Bukan seperti orang-orang yang membungakan uang riba, makanya hidupnya nggak akan berkah. Yakumul kama yakumul syaitan. Bahagianya, besarnya, mewahnya, suksesnya seperti kesusahan setan, limbung, fana, nggak ada apa-apa, bohong itu semua. Tetapi dengan memberikan bantuan kepada orang lain, tidak perlu dipinjam tapi dikasih, bahkan dilebihkan, membuat keberkahan. Dari 7 juta burungnya laku sampai 150 juta. Sahabat Bang Zul luar biasa. 150 juta karena membantu 6,5 juta diberikan 7 juta. Luar biasa Mas Mul. Ini menginspirasi kita semua agar kita bisa dekat kepada Allah. Berarti semua kesuksesan Mas Mul ini bersama Allah ya. Semuanya bersama Allah. Dari ibadah bahkan sedekah dan lain sebagainya. Ada orang yang baik,
Ya ada orang sama istri pelit. Ya, sama istri tetangga baik. Ya, itu modus itu Mas Mul, ya kan? Kalau ini enggak, orang tua, istri, saudara dikasih motor, kasih uang, kasih nafkah. Kemudian orang juga masjid dibangun, dibantu. Kemudian orang membutuhkan dibantu. Jadi semuanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Mul, ini tips terakhir ya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang pemula, sahabat Bang Zul yang mau ingin merintis bisnis ini ya, apalagi sekarang pandemi ini kan pasti mempengaruhi ya aset kita harus sabar dan lain sebagainya. Ada nggak tips-tips atau kiat-kiat agar bisa berhasil ternak burung nih? Tips-tips agar berhasil ternak burung, Ustaz. Ya insya Allah kalau di pandemi ini memang penghasilan kita lagi merasa jauh Pak Ustaz dibandingin dulu. Soalnya yang beli burung itu kebanyakan yang berani beli mah itu orang-orang yang bos-bos besar. Sedangkan bos-bos besar itu usahanya lagi nggak bener. Ya, lagi turun ya omsetnya ya. Jadi kita doain ya, insya Allah nih saya setiap malam tuh doa. Semua teman-teman saya tak doain yang punya utang semuanya lekas lunas utangnya. Amin ya Allah. Wah, kru saya ngaminin semua ini ya. Ternyata jauh. Saya doain ya kalau malam tuh ya Allah, jika teman saya ada yang sakit sembuhkanlah Amin, sakitnya. ya Allah, amin. Apa yang ada susah ganti dengan kebahagiaan. Apabila hari ini teman saya ada yang terlilit hutang ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangnya. Amin. Yang jomblo segera nikah. Ya. Itu insya Allah doa saya tiap malam begitu. Soalnya nanti misalnya di akhirat itu pasti diputar kan itu kan. Tapi kalau mau cari suami memang seperti Mas Mul, burung aja dirawat dan dijagain apalagi kamu. Oke, Mas Mul, jadi apa tadi bagaimana caranya agar bisa ternak ini dengan baik seorang pemula kalau sahabat Bang Zul ingin memulai usaha ternak? Nah, kalau Murai ingin batu ini. memulai usaha ternak, yang pertama pilih bibit yang berkualitas. Pilih bibit yang berkualitas, jangan asal-asalan. Iya. Jangan bukan hanya nikah ya, bibit bobot ya, burung juga ya. Lanjut. Sekarang ini kan banyak peternak membludak ya. Ya. Mereka beli burung yang murah-murah, yang penting ekor panjang, nggak mikir mental-mentalnya, yang penting jadi anaknya dijual. Oke, gitu kan. satu bibit. Bibit Lanjut. bagus. Yang unggul ya bagus. Terus cari bibit itu di tempat yang orang itu udah ada nama. Jadi nanti dia beli di mana, dia unggah di Facebook, dari sini orang juga tahu gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan banyak orang Jangan asal-asalan. Ya. belinya murah tapi promosinya bagus. Betul. Kemudian nggak ada garansi ya. Iya. Terus gini, kalau di sebuah hadis ada seorang anak, dia datang ke setiap ketemu Rasulullah ditanya, namanya ya Aba Umair namanya. Umair namanya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Bagaimana, apa kabar, apa yang dilakukan oleh burung Nughair namanya. Jadi punya burung yang cantik, yang indah, apa yang dilakukan. Itu menjadi salah satu dalil diperbolehkannya untuk meternak burung ya, meternak burung, menaruh burung dalam sangkar, tapi harus dijaga, dirawat, dan tidak dizolimi. Itu salah satu keperbolehannya dalam hadis itu. Apakah burung tadi juga harus diberikan nama? Seperti Rasul memberikan nama kepada burung tadi? Dikasih nama Petir tuh, tadi. dikasih nama tuh biar ingat burung itu aja Pak. Oh, dan dia agak ada kontak juga dengan kita ya biar- ketika dipanggil ya. Nama tuh ya biar apa, kalau gak dikasih nama kan bingung, murai batu semua namanya kan itu. Betul. Oh, yang pernah juara di sana namanya ini. Oh, kenapa namanya petir? Karena agar suaranya nyaring Emang seperti dia petir. punya suara kenceng. Oh, namanya seperti petir. Ya, Ya, suaranya seperti petir gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih nih, Mas Mul. Insya Allah. Ya, luar biasa nih tips-tipsnya. Nanti jadi berarti cari bibit yang unggul dan lain sebagainya ya. Insya Allah ya. Jadi semoga Jadi bermanfaat. dari saya itu Pak, alhamdulillah Bu, dari Jawa, langganan saya Pak Imam Buzairi, Bos Yogi dari Jawa, Ya. Pak Joko Sudarsono, Pak Darto, Pak Ken Al Ghifar itu alhamdulillah bibit dari saya semua. Alhamdulillah. Dari peternak mereka juga bagus-bagus. Alhamdulillah. Karena dukungan mereka juga saya bisa begini dari sahabat-sahabat semua. Luar biasa. Mas Mul, sahabat Bang Zul pengen tahu nih, syarat-syarat untuk mengikuti kontes atau lomba burung, bagaimana bisa mendapatkan predikat yang baik, seperti apa burung-burungnya, syarat-syaratnya untuk mengikuti kontes, dan mekanisme kontes itu diapain sih burung itu? Kan kalau tinju diajak aju tinju tuh ya kan? Nah kalau burung itu seperti apa? Kalau burung buat kontes itu pertama minimal fisik harus sempurna.
Fisiknya harus sempurna. Burung bagus kalau nggak ada ekor di atas juga kena di juga. Baik. Jadi sisi keindahan. Ya, sisi Allah keindahan. jamil yuhibbul jamal. Jadi Allah itu indah juga. Jadi Ya. Allah menciptakan sesuatu yang indah. Burung itu juga indah ya. Dipilih yang terindah untuk mengikuti kontes. Satu. Nah, fisik. Fisik. Harus bagus. Nah, yang kedua, Kedua? burung tuh yang kita pilih mental, Pak. Mental. Mental. Burung isiannya bagus, suara bagus, kalau nggak ada mental ya Don. percuma. Di atas nggak mau bunyi, Oke. mental. Terus isian. Isian. Makanya saya banyak burung isian-isian ini, ada lobot, ada cak jenggot, Ada jalak. macam-macam Iya. cililin itu buat supaya burung ini banyak variasi bunyi. Baik, di satu burung murai batu itu bisa mewakili beberapa jenis burung. Itu namanya variasi lagu. Oke, siap. Terus mental, isian, terus volume. Volumenya. Volume harus dapat. Iya. Sama-sama bagus, dia menang di volume bisa menang ini. Oke. Terus gaya. Oh, gayanya juga ada. Iya. Udah itu gayanya ntar udah lihat dari jauh. Jadi burung tuh nggak boleh nampar, nggak boleh turun ke bawah. Oh. Kalau bisa udah sempurna dari mentalnya bagus, suaranya bagus, isian bagus, dia harus gayanya bagus. Oke. Ah. Kemudian yang dilombain apa? Seperti apa itu burungnya? Apakah diadu begitu ataukah dijejerin gimana? Itu di sana tuh ada lapangan. Di Ya. atas tuh ada gantungan sendiri, ada nomor-nomor tuh segi 4 itu, Ya, udah ada ukuran sendiri. Jadi burung cuma digantung, udah beli tiket, digantung gitu. Jadi tiketnya dari tiket kelas bawah tuh ada tiket 30, tuh latihan tuh buat latih burung. Kalau di tiket 30, tiket 50, tiket 100 dia udah, oh ini buat nasional berani. Nah, ke nasional. Karena apa? Supaya burung kita laku mahal, kita harus berani ke nasional. Siap. Ya. siap. Kalau cuma tiket 30, 50 ya burungnya nggak bisa harga tinggi. Oke, itu sahabat Bang Zul ya. Tips-tipsnya bagaimana mengikuti kontes atau lomba burung ya. Iya. Semoga bermanfaat ini buat sahabat-sahabat Bang Zul nih. Baik sahabat Bang Zul, tanpa terasa waktu kita telah selesai. Ternyata Allah ciptakan makhluk itu dengan indah. Zinatud dunya itu salah satunya adalah Allah ciptakan burung yang indah. Ada dari suaranya, ada dari warna bulunya dan lain sebagainya. Diperbolehkan untuk memeliharanya selama kita merawatnya dengan baik dan tidak menyakiti dan menzoliminya. Dan juga sahabat Bang Zul, ternyata kisah tadi dari Mas Mulyono dimulai dari kesulitan bahkan sampai di penjara, kemudian bisa eksis sampai burungnya berharga ratusan juta rupiah, bukan dengan serta-merta dapat dengan mudah dan cepat, tetapi butuh proses yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah sunnah, membaca surah Yasin, kemudian sholat-sholat sunnah lainnya, tahajud dan lain sebagainya, bahkan bersedekah dari 1.000 rupiah mendapatkan 250 juta rupiah dari harga burung yang mahal dibeli oleh orang lain. Bahkan membantu orang kesusahan yang hendak meminjam uang, nggak perlu pinjam, saya kasih bahkan lebih. Dari 6,5 juta diberikan 7 juta tanpa bunga, tanpa riba, bahkan diikhlaskan, disedekahkan, mendapat 150 juta rupiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbati mi'atu habbah. Jadi 1 rupiah menjadi 10, menjadi 700 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan, terserah Allah, dan ini terbukti Allah Maha benar dalam kehidupan Mas Mulyono. Baik sahabat Bang Zul, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan loncengnya dihidupkan. Instagram kita juga di sini, silahkan nanti di follow ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan terus cerita Bang Zul berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.